Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Naqra'u hadiyatan wasilatan ila hadratil musannif bi hadzal kitab Al-Mawa'id al-Usuliyah Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Usburi wa usuli wa fuliyah ajmain wa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa asatidina fid din wa ila arwahi jamil muwaqqifina wal mutfiqin wal muqimina wal amilina bihadzal majlis yasari wal fatayat khususan darul marhumah Ustaz Dr. Amdah Jamarian binti Muhammad, Ustaz Hajah Maimunah binti Muhammad, usuli mafuri mawali majma'in wa tabasyahum bi rahmah wal maghfirah wa yaskinuhum wa yu'li darajati fil jannah wa yuhudu alaina min barakati ulumihim wa anwarihim wa asrari bidini wa dunya wal akhirah wal fadhila bil qabul wal wusul ila jami'il mahmul ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus Majelis Ta'lim Al-Fatayat, yang sama-sama kita hormati guru kita Ustazah Hajah Siti Khadijah, Ustazah Hajah Sumiati, Ustazah Aliyah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja-puji syukur milik Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kemampuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, istiqomah kita setiap Senin pagi di dalam majelis kita, mudah-mudahan dengan berkah istiqomah kita menuntut ilmu, Allah ampuni dosa kesalahan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita semuanya baik yang sudah maupun yang belum, mudah-mudahan Allah perkenankan, Allah izinkan berziarah ke Baitullah, berziarah ke makam baginda Rasulullah di dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berapa nih? Jam 9. Lanjut ya Bu ya. Nah, ini kita masuk hadis yang ketiga tentang orang-orang yang sudah tua. Nah, hadis yang ketiga tentang ingatan bagi orang-orang yang sudah tua. Yang muda tua. Kita ini udah tua semua ya Allah. Iya. Kalau kata bapak dulu, entar lu rasain kalau udah tua katanya. Rasain sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi lana wa bikum fid dharaini radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu al-haditsu tsalitsu an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yanzuru asram ahmad innallaha ta'ala yanzuru ila wajhi syaihi subahan wa masaan wa yaqulu ya abdi qad kaburasidduka wa raqqa jilduka wa daqqa azmuka wa iktaraba ajaluka wa hana qadumuka ilayya fastahi minni fa ana astahi min sayyibatika an u'azzibaka fin nari ila akhirih wallahu a'lam. Isra Muhammad di hadis. Hadis yang ketiga an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala, semoga Allah meridhoi sahabat Anas bin Malik. Qala, berkata Anas bin Malik, qala Rasulullah
Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, inna sesungguhnya Allah subhanahu ta'ala yang maha tinggi Allah, yanzuru memandang Allah, sesungguhnya Allah melihat, sesungguhnya Allah yang maha tinggi memandang, ila wajhi kepada wajah, asyaihi orang yang sudah tua, sobahan hal keadaannya di pagi hari, wa masaan dan di sore hari. Jadi Allah, orang-orang yang sudah tua tiap hari wajahnya dilihatin, dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu, dan berkata Allah subhanahu wa ta'ala, kita kagak denger nih Bu. Iya. Jadi orang-orang yang udah tua tiap hari pagi dan sore Allah melihat wajahnya. Kemudian ketika melihat wajahnya Allah berkata kepadanya, ya abdi, wahai hambaku, qad kaburo, qad sungguh telah kaburo besar, sinuka umurmu, sungguh sudah tua kamu, sungguh umurmu sudah banyak, warokok, dan telah keriput, jilduka kulitmu, wadakko, dan telah kering, kropos, boleh, azmuka, tulang, dan telah keropos tulangmu ya Allah. Wa iktaroba, dan sungguh telah dekat ajaluka kematianmu. Wa hana qadumuka ilayya, dan sudah sangat dekat sampainya datangnya engkau menuju aku. Jadi sudah sangat dekat kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai hambaku, umurmu sudah tua, kulitmu sudah keriput, tulangmu sudah keropos, kematianmu sudah dekat, engkau begitu dekat datang kepadaku. Fastahyi minni, maka malulah engkau kepadaku. Kudu malu maulah ya. Fastahyi minni, maka malulah engkau kepadaku. Fa'ana astahyi, karena sesungguhnya aku malu. Min saibatika, ketika melihat dari uban-ubanmu, an u'azzibaka, untuk mengazabmu, finnar, di dalam neraka. Jadi orang-orang yang sudah tua Allah malu karena ubannya uban tuh. Allah malu karena ubannya untuk mengazab mereka di dalam neraka. Kenapa? Sebab uban tandanya orang udah punya uban Bu. Berarti udah tuh. Udah tua-tua aja. Iya. Fastahi, Allah sesungguhnya malu mengajak orang. Faastahi, aku malu gitu, nyusahin, aku malu mengajak orang yang sudah tua karena ubannya di dalam neraka. Maka disuruhnya orang yang tua fastahi, biar punya rasa malu. Kan sering banget kita denger ya, orang tua kita ngomong gitu, jangan begitu apa, malu udah tua gitu ya. Emang kudu punya malu orang tua. Fastahi, maka hendaklah malu. Iya, fastahi, terutama yang udah tua gitu. Emang apa fastahi? Emang udah agak pantas. Kalau cewek yang 17, 18, 20 tahun kulitnya masih rada kenceng gitu ya, mukanya masih kenceng, rambutnya hitam, kadang dibiru-biruin, kadang diungu-unguin, kadang dipirang-pirangin, larinya masih kenceng. Dia mau pakai celana legging masih enak ya Bu ya. Dia mau pakai celana pendek biar kagak malu gitu ya, tapi aurat jangan. Tapi masih mendingan dikit ngelihatnya gitu maksudnya.
Bukan Bu, maksud saya begini Bu. Kalau yang Bu, kalau yang begitu kita lihat nih ya, masih cakep, masih mulus, masih. Kalau biar kata dosa tapi masih mendingan dikit gitu maksudnya. Ya. Ini udah lihat paha nenek-nenek keriput. Dosa-dosa juga berarti. Lihatnya kagak enak. Dah, fastahi, ya Allah, fastahi, maka malulah kamu itu. Apa yang kudu kita malu? Orang tua, semuanya. Aurat udah jangan dikasih lihat sama orang. Aurat. Lagi siapa yang pengen sih sama gua? Emang kulit gua udah begini, badan udah begini, gigi gua udah kagak. Aurat mah aurat aja ya Bu ya. Aurat tetap aurat gitu. Justru gara-gara orang udah kagak pengen yang dikasih lihat, itu dosa-dosain orang aja. Adakah Bu nenek-nenek yang masih pakai legging aja, yang masih pakai ada dong ya. Pakai legging, pakai sepatu, jalan dari ujung Bacang sampai ujung 15 menit, jalan aja lama banget. Iya, nggak nyampe. Fastahi. Orang tua kita dulu gitu Bu, kalau ngingetin kita ya Bu ya. Bapak dulu kalau ngingetin saya begitu tuh, ntar lu rasain kalau tua gitu. Sekarang mumpung kita masih ada, fastahi, maka hendaklah kamu memiliki rasa malu. Rasa malunya gimana? Pertama aurat. Kedua rasa malunya apa? Jangan sampai gitu kira-kira. Jangan sampai ada ibadah yang kita tinggalin, udah kagak pantas. Kalau anak muda kali, maafin saya, kali kalau anak muda dia masih kerja, kali dia jalan ke sono kemari, pikirannya ke sono kemari, kerjanya capek, kerjanya berat. Kita yang udah tua kan di rumah doang. Emang ibu-ibu ada yang masih masuk kantor nih? Ya. Cing, Haji Salah kamu mana Cing? Mengantor dulu. Kerjaan kita sekarang Bu, udah kerjaan yang bisa kita atur. Kalau kita ibu-ibu PKK, kita atur habis sembahyang baru jalan gitu kan, kita ngatur diri. Kita jadi dawis mau nyatet-nyatet, kita ngatur diri. Udah sembahyang, udah rapi semua nah, ngatur diri baru jalan gitu. Iya kayak ngaji, kita ngatur diri. Udah rapi semua, ngatur diri. Kalau anak muda gitu, kadang-kadang masih ada lupanya gitu, anak muda ya kadang-kadang lupa. Masih pantas dah kalau anak muda dah. Masih muda, kalau bahasa kita masih jauh dari mati. Udah mau mati aja ya. Mati aja. Kita yang tua, fastahi, maka malulah kamu akan auratmu, yang pertama. Yang kedua, malulah kamu jika engkau meninggalkan ibadah. Malu. Udah kagak ngapa-ngapain. Apa amal ibadah yang paling utama dari orang tua? Sedekah jariyah. Jadi orang tua nih kita, apa amal yang paling utama bagi orang-orang yang udah tua? Sedekah jariyah. Sebab apa itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah, sedekah yang dilaksanakan satu kali, dia jatuh. Dilaksanakan satu kali tapi manfaatnya panjang, namanya sedekah jariyah. Seperti apa? Seperti kita bayarin anak yatim sekolah. Anak yatim kita bayarin sekolah sebulan 100.000. Nah, kita kasih sedekah 100.000. Itu selama dia sekolah, nanti dia lulus, nanti dia kerja nyari duit bakal dirinya, dia kerja nyari duit bakal keluarganya, dia kerja kemudian dia bisa sedekah, dia kerja kemudian dia bisa amal. Selama itu kita masih dapat pahalanya yang ngasih duit di awal. Sebab gara-gara kita bayarin sekolahnya, dia bisa sekolah lulus.
Kalau dia bisa lulus, dia bisa nyari kerja. Coba kalau di sini kita nggak bayarin sekolahnya, dia akhirnya nggak sekolah. Begitu nggak sekolah, nggak punya ijazah. Begitu nggak punya ijazah, nyari kerjaan susah. Itu nyari kerjaan susah, akhirnya bandel, galak di jalanan, jadi tukang parkir, galak sama mobil gitu. Gara-gara sedekah kita di sini, dia sekolah. Gara-gara sekolah dia punya ijazah, gara-gara ijazah dia punya kerjaan, gara-gara kerjaan dia bisa ngidupin diri sama keluarga. Nah, maka yang di sini namanya sedekah. Selama ini masih jalan, maka ini masih kebagian pahalanya. Ustadz, hitungannya bagaimana? Allah yang Maha tahu hitungannya. Namanya sedekahun jariyah. Majlis taklim lagi dibangun, masjid lagi dibangun. Taruh duit 200.000, taruh duit 100.000 jadi semen. Begitu jadi semen, semennya nempel di situ tuh. Jadi paku, pakunya nempel. Jadi atap, atapnya nempel. Jadi genteng, gentengnya nempel. Selama itu majlis taklim masih dipakai ngaji, orang-orang nuntut ilmu, selama itu masjid masih dipakai sembahyang, orang-orang ibadah sama Allah, kita kebagian tuh yang nyumbang 100.000 nempel di situ. Namanya sedekah jariyah. Jadi apa amal utama orang yang udah tua? Sedekah jariyah banyak-banyakin. Emang mau amal apaan lagi? Ngaji kalau lagi badan enak. Tapi kalau sedekah kita panggil panitia datang. Telepon WA. Panitia, saya mau ngasih duit nih. Tolong ke rumah. Kan panitia lagi bangun hanuan nih, saya mau ngasih duit, tolong ke rumah. Datang panitia. Tapi kalau ibadah yang lain, kita yang kudu datengin gitu. Sebab kenapa? Sebab kata Nabi, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulahu. Pakai iza tuh Bu. Kalau di qawaid nahwu, idza itu litahaqquqil wuqu'. Jadi hal yang dikatakan setelah iza itu pasti. Kalau ada lawannya iza in, lau, itu litahamul, ihtimal, belum pasti. Tapi kalau iza litahaqquqil wuqu' pasti. Artinya apa? Idza matabnu Adam, jika pasti mati anak Adam, kita pasti mati gitu, artinya gitu. Jadi kalau idza setelah itu penjelasannya itu tahakkuk, hak, pasti. Idza matabnu Adam, jika pasti anak Adam mati, jika kamu manusia pasti mati gitu artinya. In qata'a amaluhu, pasti semua amalnya putus, pasti. Kalau kita udah mati nggak bisa sembahyang, kalau kita udah mati nggak bisa puasa, in qata'a amaluhu, pasti udah, pasti putus, kagak bisa. Makanya kalau orang tua kita meninggal dunia, kita datang ke kuburannya bawa sesajen, pasti putus, sudah nggak nyampe. Kita bawain pisang, kita bawain kopi, bawain apa lagi Bu? Ayam bekakak. Jangan dulu ya. Kan pakai iza. In qata'a amaluhu, pasti. In qata'a putus. Illa min salasin, kecuali pasti ada 3 yang kagak putus gitu artinya. Jadi in qata illa min salasin, kecuali pasti ada 3 yang gak putus. Sedekahun jariyah. Tuh sedekah Bu. Tuh selama masjidnya masih diri. Ustadz, saya pengen banget majlis taklim nih. Apa namanya? Karpet. Saya pengen banget majlis taklim lantai. Sampai kapan itu pahalanya? Nah, kalau saya kasih keramik, udah lama, udah 3 tahun 4 tahun keramiknya jelek, diganti keramik baru, ditumpuk, pahalanya hilang kagak. Selama itu tempat masih dipakai, bakal nuntut ilmu, bakal ibadah terus. Ustaz, saya ngasih karpet,
Begitu saya ngasih karpet 3 tahun, karpetnya buluk, ditarik, diganti karpet baru. Hilang nggak pahalanya? Kagak. Gimana ngitungnya? Allah yang Maha tahu. Udah gitu. Mungkin Allah hitung itu tetap masih ada di bawahnya, wallahu a'lam bishawab. Dah, Allah yang Maha tahu. Yang jelas ketika masih dipergunakan itu tempat untuk beribadah, untuk nuntut ilmu, tetap dapat pahalanya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingetin kita gitu? Kalau udah tua, fastahi ilayya, malulah kamu kepadaku, kata Allah. Sebab emang udah kagak pantas ngapa-ngapain, nggak pantas. Mejeng, kita mau dandan cakep banget juga sumpah udah kagak laku. Udah kagak ada yang mau dandan. Iya, udah kagak. Orang ya Allah. Ya, malah dikatain Bu, benar nggak Bu? Bu. Iya, malah dikatain semua orang tuh dandanannya menor banget. Kalau nah, ini ada kisah satu. Wahukiyah, dan dikisahkan satu kisahnya tentang Sayyidina Ali yang menghormati orang tua. Satu kisahnya tentang gurunya Syekh Al-Maturidi. Nah, ini ada kisah Bu. Lama korobat wafatu Ustazi Abi Mansur Al-Maturidi. Nah, Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kita ini mazhabnya itu 4: Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Kalau urusan fikih kita ke mazhab yang 4 itu. Tapi kalau urusan tauhid kita ke Imam Abul Hasan As-Sajili dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau urusan kalam, tauhid. Jadi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya kita ke imam mazhab yang 4, tauhidnya kita ke Imam Abu Hasan As-Sajili dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Kalau tasawufnya kita ke Imam Ghazali. Kalau kita nih secara umum jadi Padang semua gitu. Gurunya Imam Abu Mansur Al-Maturidi ngomong begini sama dia. Imam Abu Mansur Al-Maturidi datang ke rumahnya pengen ngaji. Gurunya udah tua, umurnya 80 tahun. Dia ngomong sama Abu Mansur Al-Maturidi, wahai Abu Mansur Al-Maturidi, cariin saya seorang budak yang umurnya 80 tahun. Gitu. Kata gurunya, wahai Abu Mansur Al-Maturidi, cariin saya budak yang umurnya 80 tahun. Sam'an wa ta'atan. Saya Abu Mansur, iya, patuh sama gurunya. Ya guru, saya cariin. Dia cariin yang namanya budak umur 80 tahun. Cari ke sono kagak ada, ke sono kagak ada, ke pojok kagak ada, ke sono. Kemana aja dicari? Kagak ada. Malah dia ditanya sama orang, wahai Abu Mansur, kenapa kamu nyari budak yang umurnya 80 tahun? Kata Imam Abu Mansur, saya disuruh sama guru saya. Kata orang-orang kalau budak 80 tahun rata-rata udah kagak dipakai gitu. Udah dimerdekain, disuruh ngepel kagak bisa, disuruh nyapu kagak bisa, disuruh meras onta kagak bisa. Budak kalau udah kebangetan sepuh, kalau udah ketuaan, sama tuannya udah dibebasin. Kagak ada budak yang 80 tahun udah kagak bisa ngapa-ngapain, ngerepotin doang. Ngerepotin doang. Bikun. Ada orang Bu, kalau di kitab Tajul Arus, di kitabnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada orang berantem sama Sayyidina Ali. Ini saya cerita ya Bu ya, emang cerita melulu. Ada orang berantem, perang sama Sayyidina Ali. Begitu perang sama Sayyidina Ali, kalah dia jatuh. Begitu jatuh, itu mau dibunuh sama Sayyidina Ali, perang.
Dia karena dia pakai helm, pakai apa, perisai, kan mukanya ketutupan tuh gitu, mata doang. Kata dia, Ali ntar dulu, pas mau dimatiin nih, jangan bunuh saya, jangan matiin saya, kata dia. Saya teman kamu waktu kecil, dibuka bener temennya. Kata Sayyidina Ali, lah itu teman waktu kecil. Jadi dia masih kafir, Sayyidina Ali udah Islam, perang. Begitu perang dia kalah, pas mau dimatiin, teriak jangan. Apa kata Sayyidina Ali? Ya udah, nggak jadi saya bunuh, tapi kamu masuk Islam. Enggak mau, kata dia. Sayyidina Ali doain begini, Bu. Ya udah, saya doain, mudah-mudahan kamu tidak mati kecuali udah masuk Islam. Gitu didoain sama Sayyidina Ali. Jadi musuh aja masih didoain baik sama Sayyidina Ali. Bener, panjang umur. Orang-orang udah pada meninggal, dia masih hidup, sampai pindah ke India. Di India udah saking tuanya, umurnya ratusan tahun. Jadi kembang bale, tahu kembang bale, Bu? Ya, udah kagak bisa ngapa-ngapain. Di bale, kembrek. Anaknya udah pada kagak. Cucunya lama-lama kan kagak kenal, Bu, yang kenal anak, kalau cucu mah udah lama-lama kagak kenal sama nenek, dipindah sama anaknya sono. Anak masih kenal, cucu jarang, Bu, Bapak. Udah jadi kembang bale tuh orang. Begitu udah jadi kembang bale, maafin saya, dia kencing di situ, berak di situ, makan di situ. Makan mah orang masih ada aja yang bagi. Yang namanya orang udah begitu. Otaknya masih sehat, matanya masih sehat, cuman badannya udah agak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita bu makan, Bu, kita makan, terus bau apa namanya, bangkai tikus, enak kagak, Bu? Udah kagak enak-enaknya. Apalagi ini bau kotoran kita sendiri, bau kencing kita sendiri mesti. Sampai satu hari datang cucunya Sayyidina Ali, udah cucu, Bu. Itu orang masih hidup, udah ratusan tahun didoain Sayyidina Ali, datang cucunya, mukanya mirip sama Sayyidina Ali. Liwat ke India, emang lagi dakwah. Liwat depan rumah tuh orang, dia lihat ada itu orang lagi tidur aja, disamperin. Kata itu orang, ya Ali ya, gitu. Dia masih otaknya, matanya masih segar, mulutnya. Engkau Ali ya? Bukan, saya cucunya. Ali emang mirip banget. Bukan, saya cucunya, kata dia. Dulu saya didoain sama engkong kamu, gitu. Saya didoain panjang umur, nggak mati kecuali udah masuk Islam, kata dia gitu. Kata cucunya, kalau begitu masuk Islam dah. Ya udah, ajarin saya masuk Islam, syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Syahadat dia, Bu, habis syahadat mati, enak banget orang. Di kitab Tajul Arus, di kitabnya Imam Ibnu Athaillah Sekandari, begitu meninggal tuh orang. Tapi artinya panjang umur, kagak enak-enak banget juga gitu. Kalau kita udah tua banget, kagak mati-mati juga, nggak enak. Jadi mati itu apa, Bu? Maslahat udah. Emang udah pilihan Allah paling bagus, udah waktunya gitu. Balik ke cerita awal. Nah, gurunya minta cariin budak, nggak ketemu. Begitu minta cariin budak nggak ketemu, si Abu Mansur balik sama gurunya. Dia laporan, Tuan Guru, budak kagak ada yang 80 tahun, udah tua, udah kagak bisa ngapa-ngapain, rata-rata udah dimerdekain sama hamba-hamba, sama tuan-tuannya. Nggak ada, girang gurunya. Alhamdulillah, budak berarti budak yang tua, yang sepuh, yang 80 tahun kagak ada. Itu gurunya Syekh Mansur, umurnya 80. Budak udah nggak ada yang 80, dia sembahyang. Begitu sembahyang dia ngadu sama Allah, ya Allah, budak aja kagak ada yang 80 tahun. Orang yang 80 tahun udah dimerdeka-dekain sama tuan-tuannya. Maka saya, umur saya 80 tahun, ya Allah, Engkau Tuhan saya, merdekakan saya, ya Allah. Dia gitu ngomongnya.
gurunya Imam Abu Mansur Al-Maturidi ngomong sama Allah, ya Allah, budak udah nggak ada yang 80 tahun, udah dimerdekain sama tuan-tuannya. Maka umur saya 80 tahun, saya hambamu, saya budakmu, maka engkau Tuhan saya, merdekakan saya ya Allah. Merdekakan saya dari azab kubur, merdekakan saya dari neraka. Munajatnya begitu sama Allah. Dijawab sama Allah Subhanahu wa ta'ala, iya, dimerdekain sama Allah. Karena munajatnya gitu. Makanya orang yang tua, yang pertama tutup aurat, yang kedua malu kalau kagak ibadah, yang ketiga banyakin minta sama Allah Subhanahu. Minta biar banyak Bu. Mintanya jangan minta duit yang banyak, jangan, udah kagak laku. Masih mau sehat aja, masih mau minta duit aja. Ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Wa fi ma razaqta fabarik, wa fi ma barakta fazid, wa fi ma jitta fala tasluk. Masih mau minta rezeki aja, jangan udah. Mintanya apa? Mintanya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Bukan gue diajarin mati. Minta munajat sama Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Ya Allah, emang udah deket waktunya. Kalau engkau panggil saya, matikan saya dalam keadaan husnul. Udah mintanya itu aja biar banyak Bu, Allah Bu. Jadi malu kalau aurat kita nggak tertutup, malu kalau ibadah kita masih bolong-bolong, dan yang ketiga minta biar banyak kebaikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau engkau sehatkan saya, masih berikan saya umur panjang, masih berikan saya kesehatan, biar saya senantiasa bisa beribadah kepadamu ya Allah. Gitu mintanya sama Allah. Ya Allah, kemudian kalau pada waktunya engkau matikan saya dalam keadaan husnul khotimah. Romannya kagak ikhlas banget ilmu begini ya. Nah, begitu ceritanya Bu ya. Jadi orang yang udah tua dipandang pagi dan siang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diingetin sama Allah. Ingat, kulit udah pada keriput, tulang udah pada keropos, umur udah banyak, kudu punya malu sama aurat, kudu punya malu kalau kagak ibadah, kudu banyak-banyak minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Yuk Bu, ada yang mau nanya silakan. Begitu? Ya Bu, yang mau nanya soal apa ya? Sedekah, ya Bu, biar banyak sedekah Bu. 2.000 kayak 3.000 sedekah biar banyak. 2.000 gak apa-apa, anak kecil lewat lagi jajan, kita lihat kagak jajan, bagi 2.000 sedekah. Ya baik, siap. Kalau orang yang udah tua, udah pikun, sholat itu wajib apa gimana? Iya. Kalau udah pikun gimana? Ada udah Enggak. sholat tapi sholat lagi gitu. Iya. Kali-kali ya. Kalau orang udah tua, udah pikun, udah kena uzur, selama dia masih mau ngelaksanain, biarin aja dia ngelaksanain, tapi udah nggak dihitung. Hitung bayar fidyah, ya Bu ya. Hitung bayarin fidyah. Engkong dulu waktu tua-tuaan sembahyang ngadep mana aja. Engkong dulu. Kemoib kan saya sampingan rumah saya. Saya sembahyang dia ngadep sono. Dia ngadep sono. Ntar sembahyang maghrib dia ngadep sono. Kong kiblat sono no. Nah, gua di Mekah mana aja kata dia. Allah ada di mana-mana. Selalu udah begitu Kong tuh waktu tua-tuaan ya Allah. Bukan. Jadi bagaimana? Udah nggak ada taklif, udah nggak beban mukallaf, udah nggak kena beban uzur. Orang yang sudah uzur nisyan, kemudian nisyan itu masuknya Bu, udah lupa. Pikun itu masuknya lupa. Nisyan itu masuknya lupa gila. Lupa gila pikun masuknya di nisyan. Yang kedua an-naum, tidur. Orang yang tidur kagak kena hukum, nggak kena taklif. Jam 3 capek banget nih gitu. Begitu capek banget tidur 3 subuh liwat bangun jam 10, tidur kagak ada yang bangunin. Nah itu nggak kena taklif. Kalau tidur kita jalan-jalan nih kemana?
ke Jogja, jalan-jalan ke Malang, di perjalanan jauh, capek, pas balik di mobil jam 11 tidur, mobilnya berhentinya jam 7 malam, kan lewat tuh Johor Masak. Kita pulas saking nyampenya tuh, nggak kena uzur, nggak kena taklif, uzur. Bagaimana caranya? Ntar jam 11, jam 9, kan kita sampai jam 7 tuh, istirahat, udah sembahyang, Johor kodoan, asar kodoan, maghrib, iya tinggalin gitu. Tapi nggak kena uzur, nggak kena dosa. Karena penyakit juga ya uzur gitu. Iya, nisyan, penyakitnya harus yang sifatnya lupa, gila, pikun, udah lupa. Jadi azarus sholah itu cuma dua, an-nisyanu wan naumu kalau di kitab Safinah. Nisyan lupa, kelupaan, pikun, gila, apalagi pokoknya lupa ada sifatnya lupa. Jedot, pingsan. Kalau orang pingsan kan hilang tuh lupa, tuh nggak bangun, bukannya kejedot, mati kalau nggak bangun. Lewat waktu sholat nggak apa-apa ya, sama an-naum. Bayarin fidyahnya ya Bu, bayarin fidyahnya 60.000 kalau nggak salah, 60 ya, 60 per hari ya. Itu video kalau dibagiin aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa boleh, Nggak pakai ngomong. arwah itu. Iya boleh. Datang kita ke majelis taklim, bayar ke ustazah nih fidyah, bagiin tolongin, boleh. Bagiin aja gitu. Iya. Kalau dia nggak bisa sholat, apa nggak bisa puasa, tapi dia juga nggak punya buat bayar fidyah, itu gimana? Allah maha itu adil deh. Kalau kagak punya biarin aja, emang kagak ada. Bukan mustahil, nggak wajib. Kagak punya, boro-boro gue bayar fidyah gitu. Istighfar biar banyak. Iya istighfar biar banyak. Astagfirullah. Nggak punya. Ya. Kan ada yang meninggal, dia mau bikin fidyah berupa beras. Itu berapa sekantong beras itu berapa liter? 0,75 mud. Seleter deh, cakep. Seleter yang cakep, istiqmal namanya. Kalau lebih dari segitu bisa. Wah cakep. Jadi kalau sekurang-kurangnya 0,75, kurang-kurangnya 0,75 itu 3/4 ya? 3/4 liter yang cakep, seleter lebih cakep. Kalau lebih dari 2 liter. Cakep. 3 liter sehari cakep. Saya 2 liter. Tuh kalau di itu nanti dibilangnya meninggalkan ini dengan hitungan mudnya gitu. Jadi kudu ada talqinnya tuh. Sebanyak 30 hari beserta hitungan mudnya. Jadi berasnya berapa aja ntar Allah yang hitung lah, kita nggak paham gitu. Kita serahin sama Allah. Sebanyak hari yang ditinggalkan beserta hitungan mudnya. Jadi kalau ditalkinnya gitu. Ini Bu ya. Panjang umur, sehat walafiat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi ingat orang tua tiap hari dilihatin sama Allah, kudu punya malu kalau nggak nutup aurat, kudu punya malu kalau kagak ibadah, kudu yang terakhir banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisiril Fatihah. Iya kan Allah, iya kan Ustaz. Siratal ladzina Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan pada guru kita yang memberikan pelajaran. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya di kediaman kita masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad.
محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا واغفر لنا دنيانا التي فيها معاصينا واغفر لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في أيدينا صغيرا وفي أيدي الناس كبيرا. اللهم إنا نسألك خير هذه السنة الجديدة وخير ما فيها وخير ما جاء فيه وله ونعوذ بك من شرها ومن شر ما جاء فيه وله واجعلها علينا من أبرك السنين في كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فكما أنعمت علينا فزد وكما زدت علينا فبارك وكما باركت علينا فلا تسلب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين.